Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sesuai janji saya jam 2 akan live membahas tentang kerancuan antara benefit sama value. Ya. Jadi maaf terlambat 7 menit karena sibuk nyiapin minuman dulu. Oke. Baik, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan sapa beberapa teman yang sudah masuk. Tadi ada yang nanya apakah boleh ikutan live sama Pak B. Saya bilang boleh, asal yang kita bahas adalah topik hari ini, bukan nanya, Pak saya punya usaha ini gimana cara nge-brandingnya, itu udah basi tahu. Oke, jadi ada, coba saya lihat di ini saya, di IG saya di laptop. Lebih mudah untuk melihat pertanyaan-pertanyaan dan siapa saja yang sudah hadir. Ya baiklah, jadi ada Penguin Indonesia, sehat terus Pak Bi, insya Allah sehat. Kemudian ada lagi dari, banyak yang udah masuk nih, sekitar 34. Tatak Rianto, Mas Tatak Malang, apa kabar? Udah lama ya, nggak jumpa ya, terakhir ketemu di PIM waktu zaman sebelum pandemi. Kita membahas tentang brand lagi. Oke, sambil menunggu teman-teman supaya pembahasannya ramai, saya akan tanya dulu, siapa yang tahu, silakan jawab di ini ya, di komen ya. Siapa yang tahu bedanya antara self promotion dengan personal brand? Oke. Saya tunggu jawabannya sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Saya cuma butuh 5 orang sih. Tadi kan saya bilang kalau ada 5 orang yang bilang mau, saya akan live. 10 orang bukan 5. Oke, mana? Udah ada yang tahu apa bedanya self promotion dengan personal brand? Ya, silakan dijawab. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Kan cuman iseng aja tadi. Oke, biar nggak goyang, saya senderin ke layar laptop. Oke, jawabannya nggak ada. Nggak ada yang jawab, jadi ya sudahlah. Oke, saya akan mulai sekarang. Perbedaan antara benefit dan value. Ini sebetulnya seharusnya sudah done ya, sudah selesai dari sekian puluh tahun yang lalu ya, karena saya terlibat terus dengan hal seperti ini. Oke, Safa Jilbab menjawab, self promotion adalah kata yang bicara. Brand personal apa yang orang lain katakan tentang tersebut. Oke, nice try. Mochi Lembang, belum paham apa-apa, masih super amatir. Bagus. Ya. Bagus malahan, jadi nerima ilmunya nggak tanggung-tanggung. Tapi ingat ya, bahwa saya udah ingatkan apa yang saya bagi di sosial media secara gratis. Itu adalah ibarat saya memperkenalkan spare part dari mobil. Jadi belum mobilnya ya. Jadi kalau saya ngomong brand, ada brand positioning, ada brand expression dan segala macam, itu baru spare partnya, belum mobilnya.
Jadi bagaimana membangun sebuah mobil dan mengendarinya itu nanti di kelas Brand Mastery yang tidak bisa saya berikan secara gratis. Karena saya harus hidup. Ini rencana saya untuk workshop offline sebetulnya. Brand Mastery yang nggak kaleng-kaleng ya, yang betul-betul mastery. Oke, karena nggak ada yang jawab, jadi langsung aja ke persoalan. Terus saya katakan tadi bahwa benefit dan value itu selalu menjadi perbincangan ketika saya bertemu dengan klien-klien saya. Ya. Nah, saya tadi sudah posting ada diagram 4 kotak. Yang belum lihat silakan lihat. Jadi nanti saya ngebahasnya efektif, nggak pakai jawab yang nggak jelas, nggak perlu. Ya. Jadi yang paling bagus adalah ketika sebuah brand itu memiliki 4-4-nya. Ini mainan standar sebetulnya ini untuk menentukan ini sebelum ngomong ya. Karena kalau nggak pakai ngelihat kotak ini ngomong pasti berantakan. Jadi cocokologi akhirnya dicocok-cocokin gitu ya. Itu adalah nggak salah sih, cuman nggak betul aja. Oke. Baik. Benefit versus value. Ini sesuatu yang sangat sulit diidentifikasi. Oleh karena itu saya bantu. Benefit dan value itu ada yang rasional, ada yang emosional. Jadi kalau bahasa awamnya otak kanan sama otak kiri. Ya. Otak kiri itu otak rasional, otak kanan otak emosional. Otak emosional itu dikuasai oleh subconscious mind. Sementara otak rasional itu dikuasai oleh critical mind. Critical mind terdiri atas 2 ya, jangan lupa. Kalau yang belum tahu dicatat aja, jadi nanyanya jadi nggak berantakan ya. Critical value itu ada 2. Ini menurut Triune Brain Theory, yaitu otak lizard sama otak human. Otak lizard itu selalu menolak. Kalau dikasih tahu ngeyel. Ya. Nanya tujuannya ngetes. Itu otak lizard. Masuk kelas yang dicari kelemahan gurunya. Bukan betul-betul mencari ilmu. Ini yang belajar itu, yang duduk di kelas itu adalah otak kadal. Saya ingatkan jangan sampai Anda ketika mengikuti atau membahas ilmu yang saya berikan itu mengedepankan otak kadal, ya, karena yang rugi Anda sendiri. Saya nggak rugi. Oke. Nah, otak human Anda nih. Jadi tadi udah tahu ya, otak kadal Anda itu pokoknya, papi salah nih, nggak gitu, ini gitu, cari kelemahannya. Itu. Sementara kalau otak human itu dicari 2. Alasannya apa Pak Bi? Masuk akal apa enggak? Itu otak rasional. Ya. Kalau masuk akal, oke Pak Bi, saya setuju. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau Anda menggunakan pendekatan otak kiri alias rasional, maka Anda harus mampu meyakinkan 2 itu. Ada alasannya dan masuk akal apa tidak. Ya. Misalnya, Anda cari nih masalah dari konsumen, ada 10. Dari 10 masalah itu, mana yang menjadi pain point? Ya. Karena pain point ini sebetulnya bahasa yang jarang dipakai. Begitu saya bikin kelas, banyak yang kemudian pakai,
kata pain point. Pain point itu adalah masalah yang melekat, nggak bisa lepas. Itu pain point. Apakah pain point itu merupakan sesuatu yang sifatnya fisikal? Ya, bisa fisikal, bisa tidak fisikal. Meskipun Anda bisa memberikan solusi atas pain point dari calon pembeli atau dari konsumen Anda, tapi kalau tidak masuk akal, tidak ada alasan yang kuat, maka rasional benefit-nya tidak akan diterima. Rasional value-nya tidak akan diterima. Ini otak kiri ya. Nah, value, rational value maupun emotional value itu adanya di otak kanan. Ya. Jadi emotional benefit atau emotional value, maaf tadi saya salah ngomong, emotional benefit atau emotional value adanya di otak kanan. Dia mengedepankan rasa. Kalau orang Indonesia bilang dipikir-pikir, saya pikir-pikir dulu ya, dia itu sebetulnya sedang memikirkan dengan otak kiri, tapi meyakinkan otak kanan bahwa apa yang diputuskan itu benar. Ini proses ya, nah, proses dulu kita pelajari. Jangan langsung ngeyel nanti otak kadalnya ke depan, nggak belajar. Nah, rational benefit itu bersifat fisik. Ya. Manfaat fisik yang diperoleh dari hasil olah pikir. Ya. Alasannya apa? Masuk akal apa tidak? Contohnya, ada jam tangan Rolex misalnya ya, jam tangan Rolex. Jam tangan Rolex itu terbuat dari emas. Rasional benefitnya berbasis physical benefit adalah ini barang is a good investment. Harga jualnya tinggi karena rasional. Rasional benefit. Rasional alasan dan masuk akal atau tidak berbasis pada physical benefit, itu namanya rational benefit. Ya. Kemudian emotional benefitnya apa kalau pakai jam tangan emas? Ya. Dia merasa aman. Ya, karena emotional itu rasa, ya, tekanan. Dia merasa aman dari physical benefit tadi, saya bisa jual lagi kalau perlu duit. Itu adalah emotional benefit. Jadi emotional benefit of having Rolex itu terkait dengan Rolex. Terkait dengan physical benefitnya. Nah, kemudian rational value-nya. Ya. Rational value-nya muncul. Kalau saya pakai jam tangan Rolex, jadi bukan barangnya lagi nih. Ya. Kalau saya hanya pakai jam tangan Rolex, saya akan dipersepsi sebagai orang sukses. Kenapa demikian? Karena hanya orang sukses yang mampu beli Rolex. Seperti itu ya. Emotional value-nya apa? Jadi tadi udah kuadran pertama diisi, kedua sudah diisi, kuadran di bawahnya, rational value-nya sudah diisi, emotional value-nya kita isi. Emotional value ini sifatnya instinktif. Sifatnya seperti binatang macan melihat kijang. Instingnya apa? Makan. Kemudian
dia intuitif juga, bersifat intuisi, bersifat reaksi, ya, naluri. Jadi emotional value itu adalah naluri yang diterima oleh si konsumen ketika disajikan, dipancing dengan physical benefit. Karena yang lain nggak bisa dilihat, ya. Nah, ketika dia melihat jam tangan Rolex bersalut emas, naluri apa yang timbul dari dirinya? Insting apa yang timbul dari dirinya? Saya akan dipandang orang sebagai apa? Pengusaha sukses. Itu adalah naluri. Nah, kalau bikin tagline, pakailah emotional value. Kalau rational value atau rational benefit, namanya slogan. Ya, jadi teman-teman jangan mudah disetir sama pemikiran-pemikiran yang cocokologi. Nanti atas nama positioning maka harus ini, enggak begitu. Cara berpikirnya tidak begitu. Mungkin waktu belajar sama saya nangkapnya kurang pas. Ya. Oke Pak Bi, jangan Rolex deh. Sekarang Kopiko. Pada waktu Pak Bi bikin Kopiko gimana? Kopiko itu rational benefitnya yang muncul dari physical benefitnya adalah kopi. Ya. Karena di situ saya berangkat bukan dari masalah. Meskipun dia menyelesaikan masalah, tapi tidak berangkat dari masalah. Karena begini, ada dua pendekatan ketika Anda memasarkan sebuah produk. Yang pertama adalah pendekatan masalah, yang sering didengung-dengungkan oleh para master. Carilah masalah dari konsumen Anda, berikanlah solusinya, maka produk Anda akan laku. Ya. Saya sering katakan bahwa itu berbasis kepada strategi dagang teman-teman kita di mainland jauh sebelum Masehi. 2700 tahun sebelum Masehi, sudah ada mazhab itu. Ya, teman-teman mainland mengatakan Wei Ji, Wei Jiang, dan Ji Hui. Wei Jiang itu bencana, Ji Hui adalah peluang, kesempatan. Ya. Bencana dan peluang. Ya. Nah, ada yang fokus pada bencananya, ada yang fokus pada peluangnya. Tergantung orangnya. Kalau orangnya itu berpikir negatif atau mempunyai basic negative thinking, maka yang dia mencari masalah itu mudah. Dia akan sulit untuk mencari peluang karena dia berpikir negatif. Bagi orang-orang yang berpikir positif, dia melihat masalah itu sebagai peluang. Ya, selalu melihat peluang. Nah, ini kehebatan dari teman-teman kita yang datang dari mainland, dari daratan Cina. Itu ketika zaman berdagang dengan Rasulullah juga, sudah menggunakan teknik itu. Jadi ini paling tua. Ilmu bisnis paling tua adalah Wei Ji melahirkan peluang. Wei Jiang melahirkan Ji Hui. Tinggal Anda termasuk golongan berpikir negatif, nggak masalah. Ya. Atau berpikir dari segi positif. Saya mengkategorikan diri saya orang-orang yang berpikir positif. Sehingga saya melihat dari peluang. Bukan dari
masalah. Peluang bisa datang dari masalah, bisa juga datang dari habit, dari perilaku. Ya. Contohnya, sebelum COVID dan setelah COVID, apa yang berubah dari konsumen Anda? Bukan masalahnya yang berubah. Yang nggak punya duit tetap nggak punya duit, yang nggak punya bisnis tetap nggak punya bisnis. Ya, yang offline tetap bangkrut, yang bisnisnya offline tetap bangkrut, yang bisnisnya restoran tadinya ramai kemudian jadi sepi dan sampai sekarang juga meskipun sudah PSBB tetap sepi. Yang berubah itu perilaku. Ya, perubahan perilaku inilah kemudian melahirkan peluang. Itu cara saya pandang. Tapi kalau ada yang kemudian menerjemahkan perubahan perilaku itu menimbulkan masalah baru, boleh juga, nggak masalah juga. Ya. Jadi ya, jangan rancu. Ya. Anda boleh menggunakan, selamat siang Chandra Lela ini pengusaha madu dari Jambi. Gara-gara Chandra saya minum madu setiap hari. Nah, yang kayak ini nih, jangan ditiru ya. Namanya Anggia Samarawadi. Bang mau tanya, dari kata pertama saja sudah tahu dia nggak kenal saya. Bang, masa saya 70 tahun dipanggil Bang? Saya mau buka usaha kosmetik, emang gue pikirin. Tapi bingung cari nama brand. Ada ide kah, Bang? Ini pertanyaan tidak etis ya, jangan diikutin ya. Pertanyaan ini tidak etis. Karena saya sedang ngomongin apa, dia nanya apa. Sangat selfish. Hanya mikirin diri sendiri. Dia nggak mikirin audiens yang lain. Jangan seperti itu ya. Buat Anggia, tolong jangan diulang ya. Karena kalau kita mau sukses, kita harus disiplin. Disiplin ilmu, disiplin topik. Jangan main bang bang aja. Ya. Baca dulu, coba tolong Anggia tadi. Tolong kamu googling, kamu cari Pak B itu siapa. Baru nanya, ya. Oke. Jadi terganggu deh. Ya udah. Oh ya, tadi Kopiko ya. Physical benefit-nya dia mempunyai rasa kopi yang kuat. Dia juga bukan kopi hitam. Dia kopi yang dikasih krim. Aromanya nggak ada. Ya. Physical benefit-nya di aroma nggak ada. Kemudian ya, aromanya nggak ada, tapi physical benefit-nya adalah seperti kopi. Rational benefit-nya menghilangkan kantuk. Ya. Naluri yang Anda rasakan ya, ketika Anda mendengar kopi adalah menghilangkan kantuk. Itu adalah emotional value. Karena kemudian saya posisikan Kopiko sebagai gantinya ngopi, maka naluri yang terbit adalah merasa aman kalau pegang Kopiko. Karena bisa menghilangkan kantuk. Nah, oleh karena itu saya bikin tagline-nya berbasis kepada emotional value. Ya. Nah, ini 4 kotak ini memang sebaiknya dikuasai oleh teman-teman sehingga tidak bikin slogan tidak ngarang, bikin tagline tidak ngarang, ya.
bahkan menerjemahkan rational benefit dan emotional benefit juga tidak keliru, ya. Menerjemahkan rational benefit menjadi rational value juga tidak keliru, gitu ya. Nah, karena saya membahasnya dari otak kiri dan otak kanan, maka Anda bisa melakukan branding menggunakan rational value, rational benefit, atau menggunakan emotional value. Itu pilihan, ya, itu pilihan. Jadi kalau Anda, contohnya gini, Pak, saya menikahi istri saya karena jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Jadi kenapa jatuh cinta? Karena orangnya cantik, Pak. Nah, itu physical benefit. Ya. Karena cantik, jadi saya happy, Pak. Happy. Nggak bosan-bosan ngeliatin. Itu rational benefit. Ya. Jadi, physical benefit melahirkan rational benefit. Karena diolah dulu oleh kepala. Dari rational benefit ini, muncullah rational value. Rational value-nya apa? Ya, saya kalau di kondangan itu, saya ngerasa gagah, Pak. Karena istri saya paling cantik. Jadi ada karena itu masuk ke dalam rasional. Jadi segala sesuatu yang ada alasannya, pasti rasional. Jeleknya cuma satu. Kalau alasannya hilang, rasionalnya juga berubah. 50 tahun kemudian saya ketemu orang yang sama. Gimana, bro? Masih cinta sama istri saya? Sama istrinya? Oh, masih, Pak. Masih. Masih cantik? Ya, namanya nenek-nenek, ya cantiknya begitulah, Pak. Itu kerugiannya kalau kita menggunakan physical benefit. Supaya sustain sampai nenek-nenek juga masih tetap cinta, gunakanlah emotional value. Emotional value itu apa? Contohnya gini, kamu jatuh cinta sama istri kamu itu karena apa? Ya semuanya, Pak. Ya fisiknya, ya apa ya? Ya kelakuannya, ya sifatnya, karakternya. Ya semuanya lah, pokoknya saya nggak tahu yang mana yang jadi alasan. Nah itulah emotional value. Bagaimana menciptakan itu? Itulah menciptakan brand. Itu kalau mau sustain ya, kalau mau pendek-pendekan ya kasih karena lah. Kasih rasional aja lah. Saya jamin umurnya pendek. Karena yang terlahir dari situ slogan, bukan tagline. Ya. Nah, saya sering menjelaskan bahwa brand advocate itu adalah tujuan brand zaman sekarang. Zaman dulu nih, zaman waktu saya masih praktek, tujuan yang pertama adalah brand awareness saja. Terus berkembang nih. Jangan cuma aware dong, Mbak, harus tahu. Oke, brand knowledge. Jangan cuma knowledge dong, Pak. Harus suka. Oke, brand liking. Dan seterusnya sampai kepada brand loyalty. Nah, berhenti deh di situ. Maka orang-orang Harley pakai logo-logo Harley ditato di badannya gitu ya. Ada yang cinta sama Apple, terus cukur rambut pakai gambar Apple gitu. Karena loyalty.
Sekarang loyalty nggak cukup. Loyal saja tidak cukup. Harus advocate. Harus menjadi pembela. Oleh karena itu, tagline itu harus sampai mampu membangun brand advocate. Ya. Jadi hati-hati. Saya seharusnya ngotot bahwa brand itu berhentinya di brand loyalty, tapi karena saya mengikuti perkembangan dari zaman, maka karena marketingnya sudah 4C, maka brandingnya harus sampai ke advocate. Oke. Mudah-mudahan menjelaskan. Nah, ada pertanyaan bagus dari Aris Mardi. Pak Pi, bagaimana cara menciptakan unique value proposition dari brand kita? Kalau Anda sudah melihat kotak yang saya posting tadi siang, unique value proposition adanya di sebelah kanan, yang biru. Kalau unique selling proposition adanya di sebelah kiri, benefit. What you are selling is not a product. What you are selling is the benefit of the product. Ya. Nah, selling sendiri itu ada tingkatannya. Di level 1.0, di mana persaingan masih ada di arena 1, which is produk versus harga. Karena arena 1 ini tuntutannya dalam persaingan selalu akan menjadi kualitas terbaik dengan harga termurah. Oleh karena itu, kalau Anda bermain di persaingan arena 1, ujung-ujungnya pasti red ocean. Pasti banting-bantingan harga. Oleh karena itu, Anda harus naik kelas. Harus skill up. Bukan harganya yang dinaikkan, tapi skill up ke 2.0. Di mana persaingannya bukan lagi produk dan price, tetapi time and know-how. Waktu yang Anda punya dengan ilmu yang Anda punya, itu harus menciptakan sesuatu yang unik. Jadi UVP itu digunakan ketika Anda naik dari 1.0 ke 2.0. Oke, jadi UVP itu nggak sembarangan. Kalau masih di 1.0 malah bahkan tidak perlu brand. Yang Anda perlukan selling aja. Karena di 1.0 itu yang diomongin benefit produk aja. Physical benefit of having the product, emotional benefit of having the product, benefit aja. Ya. Dia tidak melahirkan yang namanya value, tidak. Setelah Anda leapfrogging ke 2.0, baru Anda membutuhkan itu. Ya. Begitu kawan, mudah-mudahan jelas ya. Nasrul ada, Pak Pi, saya mau nanya, wajar nggak sih kalau laki-laki membangun bisnis dengan target pasar seorang perempuan, bagaimana proses cara pendekatannya? Ya. Ada hubungannya sih. Laki-laki jualan buat perempuan juga nggak masalah. Bagaimana hubungannya? Nggak tahu saya. Ya. Jadi mohon kalau kita bicara disiplin ilmu bisnis, jangan digabung sama disiplin yang lain. Misalnya dengan hadis atau dengan agama, jangan. Ya. Nanti Anda nggak kuat. Oke. Pertanyaan ada lagi.
Sudah kita dengarkan Pak Pi lagi, mungkin Anggia pemula dan nggak kenal Pak Pi, ya udahlah. Kita maafkan saja, kita doakan semoga Anggia dimaafkan oleh Allah SWT sehingga dibukakan pintu hatinya untuk memahami bagaimana etika di dalam bersosial media. Ingat ya, sosial media. Sosial itu syarat dengan etika. Baik. Pak Bi, gimana cara bangun personal branding agar terlihat arogan? Oh, ya. Ya ikuti cara saya aja. Kalau menurut Anda arogan, ya arogan. Ini Anggia ini masih penasaran ya, dia masih mungkin marah kali ya, ditegur. Jadi dianggap saya arogan. Oke, baiklah. Ini karena ada yang minta Anggia di blog. Saya akan coba blog supaya tidak mengganggu hadirin yang lain. Mana ya? Oke, saya coba blok dari sini deh. Sudahlah, kita anggap nggak ada aja. Oke, baik. Coba sekarang saya tuntun Anda untuk bikin 4 kotak ya, 4 kotak. Ada kertas, ada pensil, tolong dibikin 4 kotak. Terus kotak nomor 1, kiri atas, tolong Anda kasih physical benefit produk Anda. Jadi secara fisik, orang mendapatkan manfaat apa dari fisiknya itu. Ya, itu yang pertama. Udah diisi? Ya, silakan diisi. Udah diisi kotak pertama. Produk Anda apa? Misalnya produk Anda hijab gitu ya. Atau produk Anda madu gitu. Jadi secara fisik madu itu memberikan manfaat apa? Secara fisik hijab itu memberikan manfaat apa? Itu adalah physical benefit ya. Nah, supaya dia menjadi unik, menjadi USP, benefitnya harus unik. Kalau benefitnya standar, dia menjadi generik. Ya, sambil ngisi ya. Izinannya Pak Pi, apakah keempat bagian itu harus mengikuti tren yang ada atau tidak? Ya otomatis kalau mau relevan ya ikut tren ya. Unik itu ngarang atau sesuai fakta ya Pak Pi? Ya sesuai fakta lah. Kalau ngarang ya namanya pengarang. Jadi keunikan hijabnya itu misalnya, keunikan hijab saya adalah, karena ini berangkat dari produk ya, keunikan dari hijab saya adalah dia teksturnya tidak bikin keringetan. Kemudian teksturnya lembut. Kemudian tampilannya bisa untuk selfie gitu ya. Jadi itu adalah physical benefit. Nah, rational benefitnya apa? Jadi kalau saya pakai hijab ini, saya bisa pakai untuk pergi, untuk jalan-jalan, untuk outdoor gitu ya. Itu rational benefit. Jadi
benefit tambahan setelah dipikirkan akibat dari kelebihan fisik dari barang itu. Ya. Kemudian emotional benefitnya apa? Emotional benefitnya saya tampil ceria barangkali karena warna-warni, atau tampil elegan, ya. Itu ada di kotak nomor 2 yang di bawahnya. Emotional benefit, emotional apa yang Anda rasakan, manfaat emosional apa yang terjadi karena adanya physical benefit itu. Seperti tadi, Rolex terbuat dari emas, maka rational benefitnya ini bagus nih untuk investasi. Kemudian emotional benefitnya, wah saya merasa aman nih, ya, emosinya merasa aman. Karena kalau saya butuh uang, saya bisa jual lagi. Oke, Aris Mardi. Mohon izin Pak B kasih contoh UVP dari perusahaan atau brand yang sudah pernah Pak B bangun. Loh, brand saya itu semuanya UVP, Mas. Karena saya berbasis pada value, bukan berbasis pada benefit. Ya. Contohnya sekarang melalui slogan satu lagi dari Monyora, kira-kira value apa yang saya tawarkan kepada publik? Dengan tagline mana lagi selain di McD, kira-kira value apa yang dirasakan oleh publik? Ya. Dengan Indomie seleraku, itu publik itu mendapatkan value apa dari situ? Nah, ini ada yang menanyakan, Saudara Willy, selamat sore Pak Bi, kalau bisnisnya berupa jasa, berarti physical benefitnya nggak ada ya? Ada. Physical benefit itu ada. Karena seperti McD pun, sekalipun dia perusahaan, dia restoran, menjual makanan, tapi di dalam proses transaksinya ada jasa di situ. Ya, McD itu value apa sih yang mau disampaikan oleh perusahaan yang namanya McDonald? Produknya burger, physical benefitnya ada macam-macam pilihan. Ya. Kemudian emotional benefitnya apa? Oh, burger itu makanan orang Amerika. Physical benefitnya. Emotional benefitnya apa? Kalau saya makan burger, saya akan termasuk orang-orang yang mengadopsi budaya Amerika. Nah, value-nya apa sekarang? Value McDonald itu adalah fast food. Jadi, saya selalu minta kalau ngomongin perusahaan, silakan buka atau googling 7S McKinsey. 7S McKinsey itu ada yang namanya share value. Nah, share value itulah yang kemudian dirasakan oleh konsumen. Nah, untuk memperkuat value dari fast food, maka bukan burgernya yang diotak-atik, tapi servisnya yang diotak-atik. Ya. Sebetulnya konsumen juga nggak keberatan sih nunggu 15 menit ya untuk sebuah burger. Tapi karena McD mau memperkuat value dari service-nya, maka kita buatlah campaign namanya Gone in 60 Seconds. Jadi dia
terhidang dalam waktu 60 detik. Kalau masih ingat itu kita buatin kampanye pasir, jam pasir yang dibalik itu. Ya. Nah, sehingga apa naluri atau reaksi atau insting atau intuisi yang timbul dari konsumen itu akan membangun brand kita. Bahwa McD itu adalah fast food yang terhidang dalam waktu 60 detik dan hanya McD yang bisa begitu. Mana lagi selain McD? Itu ya. Jadi brand itu dibangun dari emotional value. Kalau Anda membangun brand dari rational value, umurnya akan pendek. Ya. Karena rational value berangkat dari product benefit. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Mas Dodi Ganjar. Nah, ini alumni saya juga. Berarti emotional value yang dirasakan oleh konsumen itu harus sejalan dengan value dari brand kita. Safe Dance Mac and Cheese, betul. Ini yang saya kesulitan, terus terang aja kesulitan untuk meyakinkan teman-teman bahwa brand itu bukan punya Anda. Mohon maaf ya. Jadi Mas Dodi, Baskara itu bukan punya Anda. Nama Baskara memang punya Anda. Tapi brand Baskara bukan punya Anda. Karena brand adalah reaksi konsumen ketika mendengar kata Baskara. Itu adalah brand. Makanya saya selalu menggunakan penyederhananya adalah ingat Baskara, ingat apa? Ingat Bung Karno, ingat proklamator. Ingat Indomie, ingat seleraku. Ingat Kopiko, ingat gantinya ngopi. Ya. Nah, reaksi itulah yang kemudian timbul, itu milik konsumen. Jadi meskipun bisnisnya sudah tidak ada, atau saya belum pernah coba, saya bisa loyal kepada sebuah brand. Misalnya Rolls-Royce. Saya ini loyal banget sama Rolls-Royce karena apa? Karena kalau nanti saya punya uang, bisa mampu beli, saya beli Rolls-Royce. Bahkan Pak Pi naiknya Avanza. Ya sementara belum ngumpul duitnya, ya sudahlah. Pakai Avanza. Meskipun saya pakai bertahun-tahun dan beli Avanza baru terus, kalau sudah ganti 3 tahun saya ganti Avanza lagi, bukan berarti saya loyal. Loyalnya saya sama yang belum saya beli. Karena kalau Anda mengukur brand loyalty hanya dari fisik, Anda akan terjerumus. Karena tidak semua brand itu bersifat fisik. Contohnya, Baskara itu kan bakso Jalan Karawang. Ya. Jalan Karawangnya ada fisiknya. Nah, kalau kotanya Karawang. Kota Karawang ada fisiknya. Tapi nggak bisa dibeli. Gitu. Jadi loyal itu tidak harus berupa produk ya. Kalau masih main di 1.0 memang rancu sih. Memang masih kayak gitu. Saya juga bertahun-tahun ya, kebanyakan klien saya bermain di 1.0. Marketingnya masih 4P. Oke, Kiron Makarun Batam. Cara membangun brand cemilan Pak B. Saya masih bisnis newbie. Oke, tolong dijawab ya. Apakah Anda sudah punya marketing plan? Marketing plan Anda menggunakan mix 4P atau sudah 4C? Itu jawab dulu itu. Kalau itu dijawab, saya bisa menjawab lebih detail lagi. Oke. Ayam panggang make.
Anda lihat postingan saya nggak? Yang itu, benefit versus value. Coba Anda lihat ya. Nih saya tunjukin ya. Supaya mengingatkan aja nih teman-teman, karena saya beranggapan Anda ini ikutin live ini karena udah lihat postingan saya. Nih. Ya. Yang merah itu adalah benefit. Yang biru adalah value. Oke. Yang merah itu, kolom merah itulah yang disebut USP, Unique Selling Proposition. Yang biru disebut UVP, karena Unique Value Proposition. Ya. Oke. Kalau Anda menggunakan rational benefit, maka sebagai positioning atau sebagai brand, maka dia akan bersifat pendek. Jangka waktunya pendek. Kalau Anda menggunakan rational value atau menggunakan emotional value, maka dia akan bersifat panjang. Karena emotional value itu duduknya ada di subconscious mind. Ya. Oke, Kirun Makarun, Batam. Mohon izin maksudnya 4P atau 4C itu apa ya Pak Bi? Nah ini. Ini yang seringkali membuat kita tidak at par ketika membahas sesuatu masalah. Karena Anda tidak memahami masalah yang paling pokok. Oke. Waktunya masih 7 menit lagi. Saya akan bahas secara singkat. Marketing mix 4P itu jadi gini. Marketing plan itu ada 4. Susunannya ada 4 ya. Yang pertama, marketing objektif. Yang kedua, marketing strategi. Di dalam marketing strategi ini, ada yang namanya target market plus mix 4P. Product, price, place, promotion. Di bawahnya ada program, di bawahnya lagi ada budget. Ya. Ini adalah menyusun sebuah plan. Oke, nanti saya posting deh habis ini. Marketing 4C itu objektifnya sama, tapi strateginya berubah. Di samping target market, mix-nya adalah 4C, bukan 4P. 4C itu customer, cost, kemudian convenience, dan communication. Apakah ini pilihan? Bukan. Ya. Anda harus membuat 4P dulu, baru 4P itu di scale up menjadi 4C. Itu maksudnya scale up. Ngapa scale up? Kalau di 4P, Anda menciptakan pembeli yang hanya beli satu kali. Jadi kalau Kirun Makarun dibeli satu kali oleh satu orang, kalau Anda mau menjual 3 juta bungkus, maka Anda harus menghubungi 3 juta orang. Itu marketing 4P. Karena berbasis kepada produk. Kalau Anda scale up ke customer itu adalah orang yang beli lagi, maka Anda tidak perlu menghubungi 3 juta orang. Untuk menjual 3 juta, Anda cukup bicara dengan 500.000 orang. Karena apa? Karena masing-masing akan membeli 6 kali. Karena sudah jadi customer. Di situ dulu. Ketika sudah
fokus pada customer, baru kita bicara branding. Kalau kita masih fokus pada produk dan harga, kita bicara selling. Selling ideas atau selling customer atau selling habit dari customer itu yang disebut branding. Ya, saya tahu Anda diehardnya Kang Dewa. Kang Dewa emang jago di 1.0, ya. Di 2.0 kayaknya masih baru, ya. Jadi ya begitulah, ya. Oke. Kirun Makarun Batam, terima kasih Pak Bi. Saya mengerti, saya baru menerapkan 4P. Ya. Berarti persaingan Anda masih di arena 1. Ya. Harga lebih murah dengan produk lebih baik. Baru sampai situ. Nanti ketika Anda naik atau scale up ke time and know-how, saya dulu bukan scale up sih. Istilah benernya itu leapfrogging. Lompat katak. Lompat katak ke arena 2. Baiklah. Kayaknya waktunya sudah hampir habis, ya. Masih 2 menit lagi. Saya coba jawab lagi pertanyaan. Satu lagi kali ya. Oke. Ini sebetulnya ada contoh pertanyaan yang mengandung jawaban. Dari Lemon Hive ID. Mohon maaf, mau tanya Pak, bagaimana caranya meningkatkan penjualan produk baru yang belum populer? Nah, di masyarakat Pak. Terima kasih. Itu pertanyaannya sudah mengandung jawabannya loh. Bagaimana meningkatkan penjualan produk baru yang belum populer? Jawabannya apa? Populerkan. Oke, bagus. Terima kasih untuk pertanyaan sekaligus jawabannya. Afri Panjai, ya Allah banyak banget saya mendapatkan ilmu dari Pak Bi. Terima kasih banyak sudah berbagi. Saya awam banget mengenai bisnis. Oke, pelan-pelan ya, karena bisnis itu ada sekolahnya, tapi biasanya antara yang terjadi di sekolahan dan yang terjadi di lapangan itu berbeda. Ya. Oke, teman-teman, tanpa terasa sudah 1 jam. Saya masih belum diperingatkan oleh Instagram. Masih ada waktu berarti. Nah, untuk Lemon Hive, ada pertanyaan bagus nih. Apakah cara mempopulerkan produk Anda itu dengan iklan, Pak? Atau ada cara lain? Saya ini orang iklan 36 tahun. Saya tidak pernah menyarankan iklan di zaman sekarang. Saya sarankan Anda mempopulerkan produk Anda melalui cerita. Ceritakan produk Anda dari 4 kotak tadi. Physical benefit-nya apa, emotional benefit-nya apa, kemudian rational value-nya apa, kemudian emotional value-nya apa. Oke, waktunya tinggal 23 detik. Saya mohon pamit. Kalau sempat besok kita ketemu lagi membahas topik yang lain. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.